Virgin Coconut Oil, tetesan ajaib untuk menjaga kesehatan keluarga kita. Cica Zakaria. Selamat siang pendengar Radio Indra FM dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya saya Cica Zakaria bisa kembali hadir menemani pendengar di program Mata Media dalam 1 jam bersama Cica Zakaria. Dan seperti yang sudah diinformasikan tadi bahwa pagi hari ini kita kembali akan melaksanakan bincang-bincang cerdas bersama dua wanita hebat yang ada di hadapan saya saat ini. Siapakah dia? Pastikan Anda masih tetap di frekuensi 98.5 Indra Radio. 1 jam bersama Cica Zakaria. Acara ini disponsori oleh Super VGO Minyak Darah, Virgin Coconut Oil, tetesan ajaib untuk Nah, di hadapan saya saat ini sudah ada pembina Ikatan Duta Pelajar Rabbani, yaitu yang akan kita panggil Bundo Titin Triana SHMH. Selamat siang, assalamualaikum Bundo. Waalaikumsalam, selamat siang. Cantik sekali Bundo, makin hari makin cantik. Ini nggak diomongin deh. Oke, dan ada juga merupakan Duta Pelajar Rabbani periode 2000-2021 ada Zahwa Nur Fajrira Heli. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini dia sesuai tema yang sudah kita tetapkan hari ini, yang muda yang berprestasi, seperti itu. Nah, untuk pendengar Radio Indra FM nanti yang bakal bertanya langsung para narasumber kita, silahkan di 0852 6390 9885, di 0852 6390 9885, atau di WhatsApp kita di 0822 8379 5535, di 0822 8379 5535. Kita akan berbincang-bincang tentang yang muda yang berprestasi, tapi tentunya yang muda akan dibina oleh yang profesional, yang senior. Nah, kita tanya dulu nih Bundo Titin sebagai pembina Ikatan Duta Pelajar Rabbani ini. Nah, ini kan baru ya, periode 2021. Iya. Nah, sejauh ini seperti apa sih perkembangan dari pelajar Duta Rabbani ini, Bunda? Oke, mungkin sedikit saya menjelaskan sejarah terbentuknya Ikatan Duta Pelajar Rabbani. Itu dimulai di 2019 awalnya ya. Di 2019 itu kebetulan ada beberapa siswa-siswi yang duduk di bangku sekolah menengah pertama SMP dan SMA mencoba untuk mengikuti event yang diselenggarakan oleh Rabbani Profesor Kerudung yang dinamakan dengan Duta Pelajar Rabbani. Nah, di 2019 alhamdulillah saat itu memang terpilih ada 2 perwakilan dari SMA Negeri 1, itu atas nama Amanda Sona Yulia. Yang satu lagi Putri Misilia Aleni dari SMA 1 Temilan Hulu. Dan yang 2 lagi dari SMP 1 Temilahan Kota. Jadi ada 4 di tahun 2019. Nah, saat itu saya merasa bahwa kebetulan karena saya dekat sama anak-anak, saya berusaha karena mereka adalah Duta Pelajar Rabbani tidak hanya sekedar gelar. Jadi saat itu karena saya sudah duluan dekat sama Rabbani Profesor Kerudung di Temilahan ya, calon Temilahan. Nah, saat itu saya meminta izin kepada bukan owner sih, lebih kepada kepala cabangnya untuk merekrut anak-anak yang kebetulan terpilih menjadi Duta Pelajar Rabbani di 2019. Nah, saat itu saya mau bahwa mereka tidak hanya menyandang gelar Duta Pelajar Rabbani, tapi ada yang mereka buat action, mereka ada action. Nah, di 2019 itulah atas persetujuan dari cabang Rabbani Profesor Kerudung Temilahan, terus disupport oleh Pak Sumartono yang ada di Bandung. Akhirnya terbentuklah Ikatan Duta Pelajar Rabbani. Saat itu baru 4 orang anggotanya ya di 2019. Nah, dengan berjalannya waktu ternyata mungkin karena yang SMP ini agak segan ya, mungkin sama kakak-kakaknya gitu, jadi agak sedikit jadi nggak aktif gitu loh. Agak sedikit untuk mempersiapkan waktu itu mereka di kelas 3 gitu, jadi agak susah Bun. Akhirnya yang fokus hanya Amanda Sona sama Putri saat itu. Nah, banyak beberapa kegiatan dan kebetulan saat itu juga mereka bergabung dengan Ikatan Duta Remaja Riau. Nah, bekerja sama dengan Ikatan Duta Remaja Riau karena saya juga pembinanya. Nah, mereka bergabung dan membentuklah saat itu adalah Lawyer Masuk Sekolah LMS.
Foundernya saya. Nah, jadi saat itu lawyer masuk sekolah bekerja sama dengan Ikatan Duta Pelajar Rabani, juga dengan Ikatan Duta Remaja Riau, datang ke sekolah-sekolah sosialisasi tentang perlindungan anak, tentang undang-undang perlindungan anak, terus kekerasan terhadap anak gitu. Dan alhamdulillah sudah mencapai saat itu sekitar 80-90 sekolah yang kita datangi. Nah, setelah selesai di 2019, pemilihan lagi di 2020, dan saat itu terpilihlah 2 lagi perwakilan dari MAN 1 Temilahan, itu atas nama panggilannya ya Yunita Puspita, perwakilan dari SMA 1 Hulu. Nah, itu di angkatan 2020. Nah, di angkatan 2020 ini memang terpilihnya di ujung. Mungkin karena di awal 2019 kegiatannya banyak, yang 2020 ini kemarin terbentur dengan COVID. Nah, jadi memang belum saya masukkan ke kegiatan lawyer masuk sekolah. Jadi lebih ke saat itu gabung ke beberapa komunitas literasi, salah satunya bekerja sama dengan TBM Hamfara punya Ridwan. Nah, kita datang ke sekolah untuk melakukan sosialisasi tentang gerobak baca. Terus jadi ada beberapa kegiatan sosial yang dilakukan. Saya melihat bahwa saya hanya penggerak saja deh gitu, mengingatkan mereka bahwa beban loh untuk menjadi seorang duta. Ya, jadi tidak hanya sekedar selempang. Nanti orang menggelar hunter selempang katanya gitu. Hanya untuk selempang tapi nggak ada actionnya. Nah, akhirnya saya menggerakkan itu, dan alhamdulillah di 2021 pun saya baru ini nih pertama ketemu sama Zawa. Ini baru yang pertama gitu. Di 2021 alhamdulillah walaupun jumlahnya menurun dari pertama 2019 4, terus 2022 ini yang 1. Perwakilan kembali dari SMA 1 Temilahan Hulu, Zahwa di periode 2021. Nah itu, jadi itulah sejarah awal Ikatan Duta Pelajar Rabani bekerja sama dengan lawyer masuk sekolah yang saya bentuk. Ini untuk kali yang kedua barangkali ya, Duta Rabani didatangkan kali. Ketiga. Yang pertama sudah. Oh, sudah kemarin ya. Iya, sama beliau juga, sama Jojo waktu itu. Sama Mas Jojo sekali, sama Cica Jakaria sekali. Iya. 3 kali ya? 3-3-nya sudah diundang. Oke, berarti udah 3 periode ya? Sudah 3 periode, 2019, 2020, yang ini 2021. 2021. Oke. Ini perwakilan 2021. Ya, cuma 1. Apa tuh, Bunda? Terseleksinya cuma 1. Biasanya perwakilannya 2. Maka saya katakan tadi agak menyusut. Di 2019 yang wakili Inhil 4. Iya. Di 2020 2. 2021 tinggal 1. Tinggal 1 tapi actionnya nanti Bunda. Bismillah. Oke, baik pendengar. Nah, kira-kira apa saja nanti kegiatan dan actionnya dari Duta Pelajar Rabani ini? Kita nanti akan bincang-bincang juga bersama Duta Pelajar Rabani periode 2020-2021 ya. Persiapan pertanyaan dari sekarang di 0852 6390 9885. 1 jam bersama Fajri Raheli, biasa dipanggil Zahwa, bersekolah di SMA Negeri 1 Temilahan Hulu, dan sekarang sedang duduk di kelas 12 MIPA. Oke, nah menjadi Duta Pelajar Rabani sebenarnya apa yang sudah Zahwa lakukan sehingga menjadi Duta Pelajar Rabani? Silahkan. Baik, sebelum Zahwa mengikuti duta ini, awalnya Zahwa melihat ada pemberitahuan bahwa coming soon bakal ada duta lagi nih, audisi duta tahun 2021 di Instagramnya Rabani Profesor Kerudung. Zahwa berpikir udah kelas 12 ikut nggak ya? Masih bisa atau tidak? Ternyata masih bisa oleh pusatnya Kak Sumartono. Jadi Zahwa ikuti audisi tersebut secara online, mulai dari pendaftarannya melalui link, kemudian menyerahkan beberapa foto kita, kemudian biodata, dan dilanjut dengan tes audisi via Zoom berupa penampilan bakat. Penampilan bakat. Nah, bakat apa saja yang Zahwa kirim saat itu? Kemarin pas audisi Zahwa menampilkan kebetulan acaranya Rabbani. Jadi Zahwa menampilkan pembacaan Al-Quran surah Ar-Rahman. Oke. Dan akhirnya terpilih ya. Ya, alhamdulillah. Oke, nah seperti tema yang sudah kita tetapkan, yang muda yang berprestasi. Zahwa tentunya terpilih menjadi yang muda yang berprestasi. Boleh dong cerita tentang prestasi yang sudah diraih? Baik. Selain Duta Pelajar Rabani ini, sebelumnya saya juga alhamdulillah berprestasi dari TK. Dari TK. Zahwa bersekolah di TK Kodim. Sering menjuarai pewarnaan seperti lomba mewarnai, dan itu masuk tingkat kabupaten waktu TK. Kemudian waktu SD hanya
juara kelas 3 besar karena waktu SD jarang sekali ada perlombaan. Kemudian waktu SMP, alhamdulillah di sini membuka minat Zahwa, terutama di organisasi. Alhamdulillah sebagai ketua OSIS-nya sekaligus ketua MPK-nya. Kemudian setelah Zahwa menjabat sebagai ketua ini, alhamdulillah yang lain itu mengikut seperti seminar-seminar di Pekanbaru, kemudian lomba-lomba cerdas cermat, lomba-lomba karya jurnalistik, dan masih banyak sekali lombanya. Alhamdulillah di situ selalu mendapat juara. Kemudian pernah juga diundang dalam KKP, yaitu Kawah Kepemimpinan Pelajar, di mana di situ diundang seluruh ketua OSIS per kabupaten. Waktu itu dari Inhil, Zahwa sendiri, kemudian dari beberapa kabupaten lain, jumlah semuanya 8 orang. Dari situ dikirim ke Pekanbaru untuk dibimbing lagi dan dipilih salah satu orang lagi untuk lanjut ke nasional. Alhamdulillah lagi Zahwa terpilih lagi untuk mewakili tadi Ke nasional. Iya, alhamdulillah. Tetapi setelah kabarnya kan setelah masuk nasional nanti akan dikirim ke Jakarta untuk bertemu dengan Presiden Jokowi dan bergabung bersama ketua OSIS lainnya seluruh Indonesia. Tapi sayangnya saat itu ada pergantian menteri, jadi mungkin programnya udah berubah ya Kak ya. Kabar untuk berangkat ke Jakarta pun hilang begitu saja. Belum bisa. Oh, berarti nggak sampai, Iya, nggak sampai. perkembangannya sampai ke Jakarta gitu ya. Lost kontak kah? Atau Memang lost kontak, nggak ada kabar lagi. nggak ada kabar lagi dari yang menyelenggarakan Iya, acaranya iya. kemarin udah nggak ada ya. Nggak ada. Oke, nah kesulitan yang terbesar lah ya yang pernah Zahwa alami saat mengikuti ataupun mencapai gelar yang sudah disematkan di Duta Pelajar Rabani ini apa sih? Kalau untuk kesulitan, alhamdulillah sampai ini tidak ada. Cuman kadang kita sebagai pemuda yang ingin maju, pasti terkadang ada saja ucapan seseorang yang ingin merendahkan kita ataupun ingin menjatuhkan semangat kita gitu. Jadi kita jangan terpengaruh oleh ucapan mereka tersebut, terus maju karena ini kita, apa yang kita pilih itulah yang akan menjadikan diri kita yang sebenarnya. Oke, baik. Nah, adakah kiat-kiat khusus nih tetap berprestasi meskipun kita dalam kondisi pandemik kayak seperti saat ini? Baik, jadi Zahwa sendiri terpilih dalam Duta Pelajar Rabani ini saat pandemik ya Kak. Iya. Pandemik ini kan semua serba di tangan, serba di HP, serba di sosial media, serba online. Jadi kemarin itu pas pelajaran online, kebetulan nih lagi ngecek HP, ada audisi online ke DPR. Jadi buat pemuda yang sekarang nih, jangan gunain HP-nya untuk cuman sosial media, baca-baca status, tiktokan, dan lain-lain. Tapi cari informasi-informasi yang bisa jadi peluang untuk kita maju, seperti itu. Seperti itu ya. Oke, kita kembali deh ke pembinanya. Nah, dari dutanya aja begini ya, apalagi pembinanya. Oke, baik. Nah, Bunda, merekrutnya anak-anak muda yang berprestasi tentunya punya kiat-kiat tersendiri seperti apa sih, Bun? Ya, oke. Sebenarnya gini, Ikatan Duta Pelajar Rabani itu sebenarnya lahir ketika saya juga menemukan anak saya masuk di 2019 itu. Di awalnya di situ sebenarnya. Karena saya lihat, saya katakan begini, kalau hanya selempang dan predikat saja kita tidak action, bagaimana kita menarik para generasi muda untuk berbuat sesuatu. Jangan melihat apa yang saya dapatkan sekarang gitu loh. Next, kita akan dapat dari kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, itu nggak sekarang tabungannya. Nah, disitulah saya tercetus dan saya mendatangi Rabani Profesor Kerudung di outlet di Jalan Emboya di Tembilahan. Saya katakan saya akan membina anak-anak yang memang sudah terpilih di tingkat nasional di Duta Pelajar Rabani. Saya akan buat ikatannya. Jadi tidak sebatas masa jabatan mereka habis mereka nggak action, nggak melakukan apa-apa. Dan alhamdulillah sudah hampir berjalan 3 tahun ini saya masih dipercayai untuk membina anak-anak yang alumni lah Duta Pelajar Rabani gitu. Karena 2 orang kan sudah mahasiswa sekarang gitu loh. Tapi 2 lagi masih berstatus sebagai siswa. Nah, Zahwa ini karena baru pertama kali saya lihat sepertinya memang sudah backgroundnya juga prestasinya udah luar biasa, layak dia mendapatkan Duta Pelajar Rabani. Jadi Duta Pelajar Rabani itu tidak hanya sebatas memiliki followers yang banyak gitu.
dia akan terlatih. Apalagi mohon maaf, saya hanya ada di belakang layar buat mereka. Ketika mereka mungkin agak sedikit down, ketika mereka punya masalah, saya adalah orang pertama yang mereka bisa hubungi. Sebelumnya juga pasti mereka ada orang tua gitu. Jadi kegiatan-kegiatan rutin yang masih kami lakukan di Ikatan Duta Pelajar Rabani untuk saat pandemik ini lebih ke kegiatan-kegiatan sosial, ya, donasi-donasi yang kami lakukan gitu dari beberapa ikatan yang sudah tidak menjabat lagi saat ini. Jadi lebih kepada mengajak generasi muda. Termasuk hari ini kan yang inisiatornya kan sebenarnya saya. Inisiatornya karena pada saat saya live sama Zahwa, saya mau kesempatan itu akan selalu datang ketika kita menerima kesempatan yang pertama. Nah, ketika engkau menolak kesempatan yang telah diberikan, insya Allah yang lain itu nggak akan bisa lagi terambil. Jadi kesempatan pertama kali itu datang, saya yakin akan melahirkan kesempatan lain gitu. Jadi kalau memang dikasih waktu, ambil, tangkap, action gitu. Jangan mikirin kata Zahwa tadi kan, tidak semua orang menyukai kita. Endingnya, ketika kita merasa bahwa kita tidak tergantung sama orang ya, kita punya bakat, kita punya prestasi. Jadi suatu waktu orang akan meminta kita, bukan meminta ya, tetapi diminta gitu loh. Diminta untuk berbagi, diminta untuk memberikan inspirasi. Nah, disitulah letak saya sebagai pembina di Duta Pelajar Rabani.